Oke guys, kembali lagi di channel saya Kenzo Dinata Channel ya guys. Oke, jadi hari ini kita akan mereaction video, yaitu cerita dari videonya Derry lah guys. Oke, kita langsung cerita ya, langsung nengok videonya ya. Oke, kita ketik aja langsung guys. Biarin. Oke, kita udah masuk guys. Oke, kita jadi ya. Oke, kita langsung mulai ya video yang Oke. Nomor dulu, jangan mencontek guys, nyontek gak baik. Gue cuma pengen nge-share pengalaman aja, jangan ditiru ya guys. Saat ulangan. Aduh, ulangannya susah banget ya. Mana yang kemarin gue pelajarin gak ada yang keluar sama sekali lagi. Aduh, terpaksa deh gue harus nyontek. Oh, oke. Gurunya lagi pergi. Sekarang waktunya. Nyalain HP. Mana browser? Hah? Kok nggak kebuka? Waduh, HP gue nge-lag. Aduh, kok malah muncul iklan? Close. Aduh, nge-lag. Adit, ngapain kamu? Close. Aduh, ini HP gue kenapa? Wah, jangan-jangan nyontek ya kamu, Adit. Close. Kok malah kebuka iklannya? Wah, awas ya kamu, Adit. Saya bawa ke ruang capsek kamu. Iya, makanya download Nox Cleaner. Nox Cleaner itu aplikasi pembersih sampah yang bisa kalian pakai buat mempercepat HP kalian. Jadi kalau misalkan kalian suka buka browser, medsos, atau main game kan, terus nge-lag gitu, Nox Cleaner ini tuh bisa ngebantu ngilangin lag di HP kalian. Dan salah satu caranya Nox Cleaner bisa ngebantu ngilangin lag dari HP kalian itu dengan cara ngebersihin sampah, seperti file-file cache, virus, atau sampah-sampah lain yang nimbun dan ngeberat-beratin memori HP kalian. Dan karena Nox Cleaner ngilangin sampah dan beban di HP kalian tuh nanti selain bakal nggak nge-lag, juga bakal jadi lebih dingin dan lebih hemat baterai juga. Jadi ya kalau kalian sering banget tuh pakai HP, ini tuh aplikasi bener-bener berguna banget. Dan kalau misalnya kalian mau download, kalian bisa cari sendiri di Google Play Store Nox Cleaner, terus download dari situ. Atau kalian bisa pakai link di deskripsi yang gue kasih, dan itu tuh bakal bantu dan nge-support channel gue banget. Jadi ya makasih banget buat Nox Cleaner yang udah nge-sponsorin video ini. Sekali lagi, kalau kalian mau download, bisa dari Google Play Store atau link di bawah. Dan smartphone bebas sampah, Nox Cleaner solusinya. Gua tuh bukan tipe orang yang niat banget pas sekolah. Gua nakal, tapi nakalnya gak parah. Ya, seenggaknya gak parah sih menurut gua. Kadang-kadang gua bolos, terutama kalau misalnya ada pelajaran tambahan gitu. Dulu tuh pas SMP ada gitu kan, kayak temen cewek gua pinter banget di kelas gitu. Bilang aja nama palsunya Dimas dah. Dimas tuh orangnya rajin banget. Pas guru lagi nerangin, Dimas merhatiin. Ada yang tanya, Dimas yang tangannya naik. Pulang sekolah yang lain langsung pulang, Dimas tuh sama temen-temennya belajar bareng gitu di kantin. Ngulang lagi apa yang diajarin hari itu. Kalau misalnya ada pelajaran tambahan, Dimas tuh nggak pernah bolos, selalu ikut. Dan bahkan tuh ya, dia tuh sering disuruh buat bantuin gurunya ngajar gitu di depan pas pelajaran tambahan. Jadi ya, di warnet pas lagi bolos pelajaran tambahan ya, gue mikir gitu, ini gue yang terlalu malas atau Dimas yang terlalu rajin ya? Kayak dua-duanya sih. Jadi ya intinya, tuh dulu, kayak judul videonya nyontek deh. Kenapa gue malah ngomongin nyontek? Lu percaya nggak percaya, senakal-nakalnya gua tuh ya, gua tuh nggak pernah nyontek pas ulangan. Kayak pernah deh 2 kali. Tapi ya gua nggak tahu sih itu kehitung nyontek atau enggak. Ya ntar gua jelasin dah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tugas-tugas biasa sama PR gitu ya beda cerita lah ya. Seandainya nih ya, kalau PR gua semuanya bisa diubah jadi judul video YouTube, ini tuh bakal ada FT-FT-nya gitu. Soalnya collab semua. Tapi kalau misalkan ulangan, gua tuh biasanya bukan yang nyontek, tapi yang dicontekin. Bukan gara-gara gua nggak mau nyontek, tapi gara-gara temen gue sedikit gitu. Jadi ya gue nggak tahu mana yang harus gue percaya. Pas ulangan tuh ya, gue tuh suka ngebedain orang jadi 2 tipe. Anak yang rajin banget, nilainya udah pasti bagus tapi nggak mau bagi-bagi jawaban, kayak si Dimas. Terus anak yang suka bagi-bagi jawaban dia, tapi kualitas jawabannya perlu dipertanyakan, kayak temen gue. Terus anak kayak gue yang bodoh amat, yang penting nilainya KKM. Dan kalau nggak tahu jawaban, tinggal tutup mata, terus inget lagi kemarin belajar apa, abis itu baru inget kalau kemarin gue main Dota seharian. Jadi ya cap-cup kelabang kuncup jawabannya C. Tapi kayak kalau misalkan ada orang yang nyontek gua, dan nyontek itu cuman kayak orang samping gua ngeliatin hasil kerja gua, ya gua bodo amat gitu. Gua nggak bakal ngadu ke guru, atau bahkan gua nggak bakal nutupin kertas ulangan gua gitu. Soalnya ya nggak bakal ngerugin gua juga. Kalau seandainya sampai ketahuan gitu sama guru
guru kan yang kena masalah dia doang gitu, gue nggak kenapa-napa. Ih, Daryl, tapi kan meskipun begitu dia udah ngeliatin hasil kerja lu, tetep aja lu yang rugi. Soalnya kan lu udah capek-capek belajar buat ulang. Nah, masalahnya dari pas SMP tuh ya, kalau misalkan ada ulangan, orang-orang yang lain kan belajar sampai ada yang ngeles gitu supaya nilai ulangannya bagus. Tapi kalau misalkan gua tuh ya, datang pagi-pagi, terus, lah hari ini ulangan. Gue tuh kayak udah kebiasa banget gitu buat belajar, bukan H-1, tapi M-15. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyontek gue, itu tuh kayak orang buta dituntut orang buta. Yang satu masa depannya tanpa kepastian, yang satunya kebingungan. Jadi ya gue bodo amat kalau misalkan nyonteknya cuma ngeliat kertas ulangan gue gitu. Tapi kalau misalkan ada yang manggil gue di tengah-tengah ulangan, terus bisik-bisik gitu kan, "Woi, Daryl, nomor 12!" Ya, gue bakal diemin aja gitu. Soalnya kalau kayak gitu, kalau ketahuan tuh bakal ngerugin gue juga. Dan apa untungnya juga gitu buat gue kalau misalnya gue ngasih jawaban gue ke dia. Ntar gue dapet poin pertemanan gitu. Tapi jujur aja ya, gue nggak tahu ini di sekolah gue doang atau apa. Tapi guru yang jaga pas ulangan, gue yakin 100.000% itu tuh mereka sebenarnya tahu kalau anak-anak murid itu pada nyontek gitu. Tapi diem aja. Bener gak sih? Kalau misalnya ada guru yang nonton video ini, tolong kasih tahu gue dong ini bener atau enggak. Soalnya teman-teman gue tuh ya, kan kalau misalnya nyontek biasanya mereka pakai kayak bahasa khusus gitu. Jadi contohnya tuh kayak batuk sekali itu berarti nomor 1, 2 kali nomor 2 dan seterusnya. Terus kedip cepet 3 kali buat ganti ke angka berikutnya. Terus buat jawabannya seinget gua sih ya, garuk kepala pakai 2 jari di tangan kiri buat A, 2 jari tangan kanan buat B, 5 jari tangan kiri buat C, 5 jari tangan kanan buat D, batuk buat E, terus goyang-goyang kepala kalau misalnya lu nggak tahu jawabannya atau belum dijawab. Nah, jadi misalnya lu pengen tanya jawaban buat nomor 13 di ulangan itu, lu bakal, "Woi, Adit, woi, Adit, woi, Adit." Dan iya, gue tahu mereka pakai bahasa isyarat. Justru tujuannya mereka pakai bahasa isyarat itu kan supaya nggak ketahuan. Gue tahu. Tapi apa iya guru aja ngelihat anak muridnya pas lagi ulangan manggil satu sama lain terus kayak dan reaksi gurunya cuman, Adit, jangan berisik." Hah? Sumpah, gue kayak ngerasa yakin banget gitu kalau misalnya gurunya tuh sebenarnya tahu kalau muridnya nyontek, tapi dia bodo amat, dia nggak mau ngurusin gitu. Pas SMP, SMK, dan kayaknya kuliah juga gitu deh, gue rada lupa. Tapi banyak, gak semua, banyak banget guru gue yang kayak gitu. Apalagi kalau misalkan lu udah lama gitu kenal sama gurunya. Kalau misalkan awal-awal baru masuk sekolah sih kayaknya mungkin mereka masih agak-agak galak gitu. Tapi lama-lama jadi ya bodo amat. Satu guru yang teman-teman gue pada nggak berani nyontek tuh, itu tuh si Bucin pas gue SMP. Dia tuh guru matematika gue yang paling galak parah satu sekolah. Pernah gitu gue dengar cerita ada teman gue nyontek pas ulangan IPS. Terus waktu itu kan yang jaga si Bucin. Dan pas dia nyontek tuh, Bucin gak langsung nangkep terus melenyapkan dia. Enggak. Dia nunggu sampai waktu ulangannya tinggal 10 menit. Dia datang ke meja teman gue, dirobek kertas ulangannya, terus dikasih kertas baru, disuruh ngerjain ulang. Beh, gila. Untung gue gak pernah nyontek. Pernah sih kayaknya 2 kali, tapi gue gak tahu sih dihitung atau enggak. Ya ini pokoknya yang tadi gue bilang tadi awal ya. Yang pertama tuh pas gue baru masuk SMK, kelas 10. Waktu itu lagi ada ulangan tentang teori animasi itu kalau nggak salah. Dan itu bener-bener kayak pas gue baru masuk SMK gitu. Tapi waktu itu bukan cuman gue doang yang baru, gurunya juga baru. Dan waktu ulangannya itu, gurunya tiba-tiba kayak dipanggil gitu ke ruang guru sama kepala sekolah, gue lupa gara-gara apa. Tapi sebelum dia pergi, bukannya minta guru lain datang gitu kan buat jagain ulangannya, dia malah bilang, "Saya pergi, kalian jangan ada yang nyontek ya. Lihat tuh di atas, ada kamera. Kalau kalian nyontek, nanti kelihatan. Langsung saya hukum nanti, oke?" Terus dia pergi. Terus semua orang langsung pada buka buku. Soalnya kamera yang dia tunjukin tuh sebenarnya bukan kamera gitu, tapi detektor asap buat kebakaran. Gimana kita bisa tahu? Soalnya dijelasin sama kepala sekolah pas awal baru masuk sekolah gitu. Dan waktu itu seingat gue gurunya belum ada. Jadi ya pada nyontek semua. Kecuali gue. Soalnya menurut gue tuh itu ulangannya gampang gitu. Dan karena waktu itu gue baru masuk, gue masih ada beberapa niat sekolah gitu. Gue jadi merhatiin pas gurunya ngejelasin, terus gue udah tahu semua jawabannya. Jadi ya gue nggak nyontek. Cuman ada temen yang gue belum terlalu kenal waktu itu, dan ini tuh iblis banget temen gue. Dia bilang, "Lah, lu nggak buka buku, Der?" Enggak sih, soalnya gue udah tahu jawabannya." Widih, pinter amat lu. Tapi nggak apa-apa sih, Ril, cek aja di buku, mumpung gurunya nggak ada, biar nggak salah ntar. Dan lu tahu nggak sih, gue tuh waktu itu kan baru masuk kelas 10 ya, gue belum punya banyak temen gitu, dan gue nggak pengen kelihatan kayak anak culun aja gitu. Jadi ya gue ambil bukunya dari tas gue bilang ke teman gue, ya udahlah ya. Terus gue taruh bukunya di meja, gue buka, terus gue baca, terus gue nengok ke belakang,
teman-teman gue pada sembunyiin buku mereka. Terus gue nengok ke depan lagi, terus gue nengok ke belakang lagi, terus gue nengok ke depan lagi, terus gue nengok ke belakang. Gue gak ngerti sumpah, dari sekian banyaknya orang yang nyontek, yang kena cuman gue. Mungkin tuh gara-gara gue duduk paling depan waktu itu, tapi bahkan gue nggak nyontek sama sekali gitu. Gue cuman baru buka bukunya, gue belum baca satu kalimat pun. Parah memang. Kalau gue bukan orang yang baik tuh ya, gue udah bilang gitu ke gurunya, yang lain juga nyontek bu, kenapa cuma saya doang yang kena, bla bla bla. Tapi enggak lah ya. Tapi tetap aja sih, pas ketangkep tuh gue langsung teriak, enggak bu, saya nggak nyontek bu, saya nggak nyontek. Kayak aduh gila, malu-maluin banget sumpah. Gue disuruh maju, terus disuruh sit up depan kelas, abis itu diomelin lagi, terus gue dikasih tugas lagi gitu buat hukumannya. Gila, itu tuh gue baru masuk kelas 10 tuh langsung jelek image gue, tau gak? Gue nggak ngerti kenapa gue nggak masukin ini ke video cringe gue, soalnya itu salah satu pengalaman paling cringe dalam hidup gue, tau gak? Kadang-kadang tuh ya malam-malam pas pengen tidur, gue tiba-tiba keinget soal kejadian itu, terus gue langsung melek dan langsung kesel sendiri gitu. Anjir, gue goblok banget. Dan ini semua berawal dari temen gue yang nyuruh buka buku. Iblis emang parah. Terus ini gue cerita lagi. Ini tuh pas gue SMP, jadi ya sebelum kejadian yang tadi. Waktu itu gue baru datang ke sekolah dan gue ngeliat temen gue di kelas lagi pada buka buku IPS terus belajar gitu. Loh, hari ini ulangan. Biasanya sih gue nggak panik, tapi IPS ini agak beda. Gue nggak inget gue pernah bilang ini di video lama atau enggak. Tapi guru IPS SMP gue tuh suka nggak jelas gitu kalau ngasih tugas. Terutama kalau tugasnya buat ngebetulin nilai ulangan. Dia tuh kalau misalnya ngasih tugas, bukannya menguji daya tangkap otak gitu ya. Dia tuh lebih suka menguji kekuatan otot tangan gitu. Kalau misalkan guru biasa ngasih perbaikan nilai itu ya, berikan 5 contoh kejahatan yang muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi kalau misalkan dia tuh ya, berikan 12 contoh kejahatan yang muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia, jelaskan masing-masing contoh, lalu berikan 3 contoh konkret atau kejadian nyata untuk setiap kejahatan tersebut, tuliskan dan jelaskan dampak dari masing-masing contoh tersebut untuk kehidupan masyarakat Indonesia, dan berikan penjelasan bagaimana pemerintah harus bertindak untuk mencegah kejahatan tersebut. Pokoknya tuh ya, lu kalau misalnya dikasih perbaikan nilai ulangan sama dia, pas ngambil tugasnya begini, pas ngumpulin tugasnya begini. Jadi gue terpaksa harus nyontek. Gue ambil buku tulis gue sobek kertas kosong kecil, terus gue catat beberapa materi yang gue paling gak ngerti gitu ya. Kertasnya gak gede-gede banget, tapi gue nulis lumayan banyak gitu, soalnya gue gak belajar sama sekali. Dan hokinya gue tuh waktu itu ya, gue dapet tempat duduk paling belakang. Jadi ya bagus. Waktu itu kan lagi hari Senin, jadi ya pada pakai dasi. Gue taruh contekannya di dalam lipatan dasi gue. Dan lebih hokinya lagi tuh ya, waktu itu yang ngejaga ulangannya tuh guru yang paling gak galak. Jadi ini tuh udah kayak kondisi paling perfect, tau gak, buat nyontek. Jadi ya, gue ngeliat soalnya, gue jawab yang gue bisa, terus ulangannya selesai, gue gak pakai contekannya sama sekali, terus gue dapet nilai bagus lagi. Soalnya ajaibnya gitu ya, karena gue tulis semua yang gue gak tahu di contekannya, gue jadi hafal gitu. Dan pas gue cari di Google, ini tuh ternyata salah satu cara belajar paling efektif gitu. Jadi ya, semenjak itu, dari semenjak pas gue SMK sampai gue kuliah gitu ya, itu jadi cara gue belajar. Gue masih tetap jarang belajar, tapi kalau misalnya ada ulangan susah yang agak penting gitu, kayak UAS atau UTS, gue baru pakai cara kayak gitu. 30 atau 15 menit sebelum ulangannya dimulai, gue langsung bikin catatan gitu kan, gue tulis apa yang penting biar gue inget. Dan suenya tuh ya, teman-teman gue yang ngeliat gue nyatet gitu kan sebelum ulangan, mereka tuh ngiranya gue bikin contekan gitu. Setiap kali gue nulis, temen gue langsung bilang, wadah, bikin contekan ya, bagi-bagi dong ter. Terus gue yang udah males ngejelasin, gue jawabnya cuman bilang, ini bukan contekan sih. Wah, udah, gak usah bohong. Ntar pas gue panggil ulangan batu ya. Abis itu kalau misalnya gue dapet nilai bagus kan di ulangannya, temen gue langsung pada bilang lagi gitu, gila, contekannya manjur ya. Terus gue cuman balas pakai muka senyum kan, tapi dalam hati tuh gue udah kayak, anjing gue gak nyampe. Dan oke guys, video yang ini gue gak Q&A dulu, soalnya gue capek banget. Gue gak tahu nih video kapan uploadnya. Moga-moga sebelum tanggal 1. Tapi ya gitulah ya, gak bakal lagi gue bikin video panjang-panjang. Capek guys, gue capek. 13 menit maksimal dah, udah jangan sampai 14 menit lebih. Ngerusak mental health emang. Jadi guys, mungkin banyak yang tanya gue gitu ya, bang, background baru kapan beres gitu. Dan kalau lu ngikutin live stream gue, lu mungkin tahu sih,
Tapi kalau misalnya lu nggak ngikutin, background barunya tuh udah selesai warnanya, gue tinggal animasiin aja, nanti baru gue pakai gitu. Jadi ya secepatnya mungkin dah, secepat mungkin. Gue nggak berani ngasih tanggal sih, tapi gue minggu-minggu kemarin juga belum live stream sih, soalnya gue sibuk parah sama bikin video. Terus rumah gue juga lagi direnovasi, jadi ya masih ngerapin rumah sekalian. Terus gue beli akuarium baru. Salah gue sih, tapi ya ntar mungkin gue bakal bikin video tentang ikan gue lagi. Ini agak beda sih ikannya, tapi ya ini tuh salah satu ikan yang spesial gitu. Terus arwana gue mati gara-gara sakit, kena jamur arwananya. Gue udah beli obat di toko ikan, tapi ya udah nggak ketolong. Dia nggak mau makan, ujungnya mati gitu. Jadi ya udahlah ya. Jadi ya sekarang akuarium arwana gue kosong gitu. By the way, ntar hari Minggu mungkin gue live stream kalau misalkan nggak sibuk atau nggak ada urusan gitu. Dan yaudah itu aja, bye bye. Baik. Oke guys, cukup sampai di sini ya videonya. Sampai jumpa di lain hari ya guys. Goodbye. Tunggu.